Assalamualaikum teman-teman, halo apa kabar semuanya, semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga Dirahil ya. Di video kali ini alhamdulillah banget aku dapat pesanan yang kedua kalinya untuk posyandu, yaitu susu kedelai sebanyak 200 bungkus. Ya walaupun tahapan pembuatan ini penuh dengan pengorbanan sampai aku harus begadang, tapi semuanya itu alhamdulillah sudah terbayar. Dan satu bungkus susu kedelai ini dibanderol dengan harga Rp1.000 saja. Mau tahu tahap pembuatannya bagaimana? Jangan lupa ditonton sampai habis, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Langkah awal pastinya kita di sini mencari kacang kedelainya dulu, dan aku belinya itu di pasar dan di dua warung karena ingin membedakan harga aja. Tapi ternyata alhamdulillah semuanya sama aja. Untuk harga kacang kedelai ini 1 kilonya itu dibanderol dengan harga 14.000. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat kacang kedelainya, jangan lupa langsung direndam ya, karena aku dapat pesanan itu untuk hari Jumat. Nah, Rabu malamnya itu aku rendam kacang kedelainya seharian, karena kan bikinnya itu harus Kamis malam dan Jumat pagi itu diantar ke posyandu. Nah, kalau untuk takaran air merendam kacang kedelai harus penuh ya, soalnya kalau misalnya udah seharian direndam, kacang kedelainya itu pasti mengembang. Nah, ini alhamdulillah udah seharian, jadi aku tuh ngerendamnya hari Rabu malam, kemudian Kamis sore kulitnya aku kupasin seperti ini. Nah, ini untuk proses pengupasan kulit juga lumayan cukup lama ya, karena sebanyak ini kita harus mengupas kacang kedelainya satu persatu. Tapi sebenarnya ada trik sih biar cepat. Dan kebayang sih kalau misalnya kita ngupasinnya kayak gini satu persatu, itu selesainya bakal lama dan jatuhnya itu capek banget. Soalnya kita nunduk terus kayak gini. Ini posisinya nunduk gitu. Jadi berdiri maupun duduk itu pasti posisinya bakal nunduk karena harus ngeliatin kacang kedelainya satu persatu. Dan ini ya cara jitu yang dilakukan oleh suami aku untuk mengupas kacang kedelainya biar cepat. Gimana ya? Jadi kita siapkan panci kosong, kemudian ambil sedikit kacang kedelai, kemudian kita kupas seperti ini. Dan untuk mengupas bisa menggunakan tangan satu atau sekaligus dua tangan ya, dengan cara diremas-remas, tapi jangan terlalu kencang juga. Kemudian disaring seperti ini. Tujuannya itu biar ketika kacang kedelainya jatuh itu bisa gampang diambilnya. Dan tentunya kulit kacang kedelainya itu nggak akan berantakan di wastafel atau nggak akan bikin mampet di wastafel. Alhamdulillah ini kacang kedelainya sudah mulai bersih dan akan siap dihaluskan dengan cara di blender. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai alat untuk mengupas kacang kedelai itu sebenarnya ada alatnya, cuman harganya itu cukup mahal ya. Jadi karena aku kan jarang ada pesanan gitu, sekalinya pesanan ya mungkin sebanyak ini, dan itu tuh nggak setiap hari, jadi aku pakai cara yang manual. Nah, sebelum kacangnya itu dihaluskan, kita harus menyiapkan dulu alat-alatnya biar nanti kalau pas sudah di blender itu nggak kelabakan buat nyari alat-alatnya. Dan alat-alatnya juga tentu banyak ya, soalnya kan harus ada proses penghalusan, proses penyaringan. Dan ini ada saringan, ada panci, ada lap. Ini lapnya aku beli baru ya, khusus untuk penyaringan. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah blender. Dan jangan lupa supaya siapkan kompor dalam keadaan bersih dan tidak banyak barang di area kompor. Ini kacang kedelai yang akan siap di blender. Di blendernya itu seperti ini ya. Nah, ini dia. Menggunakan air pastinya, kemudian blender sampai halus. Setelah itu diperas menggunakan 3 penyaringan, yaitu yang pertama langsung ada kacang kedelainya yang berupa ampas itu, kemudian disaring lagi menggunakan kain, dan di bawahnya juga itu ada penyaringan lagi. Nah, untuk proses penghalusan kacang kedelainya itu sebanyak 2-3 kali. Jadi kalau misalnya pertama udah di blender kemudian disaring, nah nanti ampasnya itu di blender lagi sebanyak 2-3 kali karena itu sarinya masih ada. Dan mohon maaf ya teman-teman, pada saat susu kedelainya itu direbus nggak saya videoin, soalnya ini bikinnya banyak banget dan harus diaduk, tidak boleh berhenti. Jadi tips untuk membuat susu kedelai harus diaduk terus ya, nggak boleh berhenti sampai dia itu mendidih. Nah, kalau misalnya udah mendidih, nah itu baru dimatiin apinya. Nah, untuk tahap ini kalian harus benar-benar siapin tenaga yang ekstra ya, karena memang capek banget pas ngaduk itu. Apalagi di sini aku ngaduknya itu sampai kurang lebih 18 liter. Dan itu semuanya aku kerjain bareng-bareng bersama suami.
Jangan lupa susu kedelainya didinginkan. Untuk tahap pembungkusannya di sini aku menyiapkan plastik yang ukurannya itu 03720. Pokoknya kalau misalnya kalian mau bikin susu kedelai yang versi aku, nah tinggal tunjukin aja nih plastiknya yang kayak gini. Nanti yang jualan plastik itu pasti tahu ukurannya. Tentunya ketika akan membungkus susu kedelai pun banyak alat-alat yang harus disiapkan ya. Ada corong, ada gelas takar yang disimpan untuk corong biar nanti itu nggak berantakan dan nggak belepotan di meja, dan ada tempat untuk menyimpan susu kedelai. Di sini aku pakai tempatnya kardus ya. Dan juga tadi sediakan piring dan centong khusus untuk mengambil susu kedelainya. Nah, untuk lebih jelas dalam membungkus susu kedelai seperti ini ya teman-teman, ambil satu centong kemudian masukkan ke dalam corong, yang di bawah corong itu ada plastik. Nah, untuk corong ini kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa buat dari botol aqua, nanti digunting dan bagian yang buat minumnya itu masukkan ke dalam plastik. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian mau beli corong kayak gini, nah itu yang kecilnya juga ada dan ini juga harganya murah kok. Nah, teman-teman kayak gini ya jadinya ya. Nah, ini aku jual harga 1000. Teman-teman sampai sini dulu ya pembuatan susu kedelai untuk pesanan 200 bungkus itu, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.